span of a few decades, Los Angeles has gone from being one of the cleanest, safest, and most beautiful cities on earth to being a trash heap with entire neighborhoods under the control of transnational gangs and criminal networks. It's horrible what's happened so quickly. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly. Kami sampaikan bahwa dalam operasi penegakan hukum keimigrasian di Los Angeles ada 2 WNI kita yang ditangkap. Sekali lagi, ini ditangkap bukan karena kerusuhannya, namun ditangkap karena memang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Sahabat Kompas TV, demo terjadi besar-besaran di Los Angeles, Amerika Serikat, bahkan menyebar ke kota-kota lain di Amerika Serikat. Dan sebagai yang kita tahu, demo ini dipicu oleh adanya penggerebekan imigran yang dilakukan oleh agen federal AS atau ICE di Los Angeles yang terjadi sejak Jumat tanggal 6 Juni 2025. Nah, banyak sekali imigran, termasuk ada 2 WNI juga yang ikut ditangkap dalam operasi ini. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang sedang terjadi di balik adanya operasi penggerebekan imigran-imigran di Los Angeles, Amerika Serikat, dan seperti apa situasi terkini yang ada di sana? Saya sudah terhubung bersama dengan jurnalis sekaligus WNI di Amerika Serikat yang sedang ada di Washington DC, ada Mas Rifan Diastono. Halo Mas Rifan, bagaimana kabarnya hari ini? Aman, Mas? Halo Mbak Tessa, Alhamdulillah baik kabar pagi ini. Kita lihat hari ini bakal seperti apa perkembangan eh, aksi unjuk rasa yang sepertinya masih akan terus spill out berlarut sampai ke akhir pekan ini juga nih, Mbak. Ya, Mas Rifan, sebelum nanti kita pengen lebih tahu banyak nih ya Mas tentang sebenarnya duduk perkara bahkan juga awal mula dari peristiwa ini, kenapa sampai kerusuhan ini benar-benar meledak begitu ya Mas di Amerika Serikat. Per tanggal 12 Juni ini, Mas Rifan boleh nggak diceritakan kondisi terkini di Amerika Serikat, mungkin khususnya di Los Angeles atau bahkan demo yang udah menyebar di kota-kota lain ini per tanggal 12 Juni ini seperti apa Mas Rifan? Ya, Mbak Tessa dan juga teman-teman, ini hari ini adalah hari yang baru di Amerika Serikat. Kebetulan ini adalah hari Kamis pagi waktu Amerika Serikat. Sampai tadi malam, sebetulnya aksi unjuk rasa masih terus berlangsung, tidak hanya di Los Angeles, tapi juga di berbagai kota lain di Amerika Serikat. Khusus untuk yang di kota Los Angeles, karena ini adalah unjuk rasa yang memicu terjadinya perbakan aksi di berbagai kota. Di Los Angeles ini sudah berlangsung sejak hari Jumat pekan lalu, masih berlangsung sampai semalam, tapi memang situasinya sudah jauh tidak separah ketika aksi berlangsung di akhir pekan yang lalu. Yang jelas, semalam adalah malam kedua diberlakukannya curfew atau jam malam yang dilakukan atau diterapkan oleh wali kota Los Angeles, Karen Bass, di mana jam malam itu diberlakukan mulai pukul 8 malam. Tidak di seantero Los Angeles, hanya di sebagian kecil di pusat kota Los Angeles, sekitar 1 mile persegi, di mana itu memang menjadi salah satu titik pusat terjadinya aksi unjuk rasa yang terus berlarut dari sejak akhir pekan lalu. Sampai tadi malam, penangkapan para pengunjuk rasa masih dilakukan oleh aparat penegak hukum di kota Los Angeles. Ada yang ditangkap karena memang melampaui atau melewati jam malam yang sudah ditetapkan sehingga ditangkap oleh aparat. Tapi ada juga kalau secara keseluruhan sejak akhir pekan lalu itu yang ditangkap karena berbagai kejadian-kejadian atau kasus-kasus lain. Ada yang ditangkap karena pada aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya mereka tidak mau membubarkan diri. Kemudian ada juga yang ditangkap karena melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan. Ada juga yang ditangkap karena melakukan penjarahan. Jadi memang ada berbagai alasan ditangkapnya para pengunjuk rasa yang memang turun ke jalan sejak akhir pekan lalu untuk memprotes dan menentang aksi atau operasi penangkapan para imigran tak berizin atau undocumented immigrants di kota Los Angeles yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat melalui instansi yang namanya adalah ICE atau Immigration and Custom Enforcement atau penegakan keimigrasian dan bea cukai. Sementara selain di kota Los Angeles sampai semalam memang masih ada aksi-aksi lainnya di berbagai kota di Amerika Serikat, termasuk di kota San Antonio, Texas, di mana ada ratusan orang yang turun ke jalan untuk berunjuk rasa secara damai
Kemudian juga ada aksi lainnya di berbagai kota, ada di New York, ada di Dallas juga, ada di Austin, Texas, ada di San Francisco, bahkan di Washington DC juga sempat terjadi aksi unjuk rasa di awal pekan ini di sekitar gedung Departemen Kehakiman. Kemudian juga ada aksi unjuk rasa di Atlanta, Georgia. Sebagian besar aksi unjuk rasa ini berlangsung damai. Tidak ada kericuhan, tapi ada beberapa peristiwa yang berujung pada bentrok antara massa dan juga aparat penegak hukum sehingga akhirnya dilakukan penangkapan-penangkapan juga di beberapa kota tadi termasuk di Atlanta, Georgia dan juga di kota New York, Mbak Tessa. Iya. Nah, Mas Rifan, kalau misalnya kita lihat dari yang rusuh nih ya, Mas, di Los Angeles pada saat itu, kalau tidak salah di pekan lalu ya, Mas, itu kerusuhan mulai muncul di Los Angeles. Nah, itu sebenarnya sekeos apa kejadian yang ada di sana? Apakah memang ada yang bilang kalau misalnya ini ada penunggangan juga dari oknum-oknum yang pengen aksi damai ini tuh terkesan memberontak gitu ya? Mungkin em, yang menjadi bahasanya Trump adalah ini bentuk pemberontakan begitu dengan adanya kerusuhan-kerusuhan ini. Nah, itu seperti apa, Mas? Kekeosan yang terjadi di sana? Ya, aksi unjuk rasa sendiri seperti yang saya sampaikan sebelumnya sebetulnya berlangsung sebagian besarnya berlangsung damai dan pihak kepolisian Los Angeles sendiri menurut laporan dari Los Angeles Times dari beberapa media lainnya termasuk AP News dan juga BBC memang menyatakan bahwa sebagian besar para pengunjuk rasa itu memang pure atau murni menyuarakan rasa frustrasi mereka, memprotes operasi yang dilakukan oleh ICE itu tadi dalam menindak imigran tak berdokumen atau tak berizin di kota Los Angeles yang memang dikenal sebagai kota suaka untuk para imigran. Dan memang Kepala Kepolisian Los Angeles juga menyatakan bahwa sebetulnya memang ada pihak-pihak yang kemudian disebut olehnya sebagai perusuh profesional. Ia mengatakan bahwa berdasarkan laporan sejumlah media termasuk BBC dan juga AP memang adalah orang-orang yang berulang kali datang ke suatu aksi untuk kemudian melakukan atau memicu kerusuhan. Dan itu juga yang menurut kepolisian Los Angeles terjadi pada aksi di Los Angeles kemarin, di mana setelah aksi massa berlangsung damai, ketika kemudian polisi mendorong mundur para pengunjuk rasa untuk membubarkan mereka, ada sejumlah orang yang kemudian melempari aparat dengan batu-batuan, kemudian juga ada yang melempar aparat dengan menggunakan pecahan beton, kemudian juga di antara mereka banyak yang kemudian maksudnya di antara orang yang melakukan kerusuhan ini kemudian mencoret-coret grafiti dengan kata-kata atau ejekan-ejekan terhadap aparat penegak hukum, terhadap petugas ICE, dan mereka inilah yang kemudian juga disebut oleh aparat kemudian melakukan penjarahan di beberapa daerah di pusat kota Los Angeles dan mengakibatkan beberapa toko itu hancur dan dijarah. Tapi Mhm. memang kembali menurut kepolisian sebetulnya sebagian besar aksi unjuk rasa ini berlangsung damai. Sebelumnya ada yang dance party atau berdansa Ya. gitu, menyalakan musik dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dilihat sebetulnya sebagian em, apa namanya NGO atau Mhm. LSM juga menyayangkan beralihnya fokus aksi unjuk rasa ini dari isu utamanya yaitu aksi protes mereka terhadap operasi dari petugas keimigrasian Amerika Serikat untuk menindak imigran tak berdokumen justru ke aksi kericuhan yang dilakukan menurut mereka oleh Mhm. sebagian pihak saja yang memang sengaja ingin menciptakan kerusuhan. Sementara itu, seperti yang tadi Mbak Tessa sampaikan, memang Presiden Donald Trump juga menyatakan bahwa apabila petugas federal dalam hal ini termasuk juga National Guard ini tidak diterjunkan, maka Los Angeles akan terbakar habis Mhm. istilahnya bisa Ya. binasa lah istilahnya. Tapi memang ini juga dibantah oleh baik wali kota Los Angeles yaitu Karen Bass maupun gubernur dari California di mana Los Angeles berada itu Gavin Newsom yang menyangkal hal tersebut dan justru mengatakan bahwa dengan Trump menerjunkan
Garda Nasional, kekuatan militer pada intinya, itu justru semakin memperkeruh suasana yang memang sudah cukup tegang di lapangan. Jadi Iya. memang ada berbagai aspek yang menjadi sorotan selain isu utamanya soal protes terhadap operasi ICE, tapi juga ada soal kericuhan yang terjadi dan ini pertikaian antara dua kubu politik. Di satu sisi adalah kubu Presiden Trump dan juga kubu dari Gubernur California Gavin Newsom yang memang secara politik memang berada di kubu yang berbeda, satu dari Mhm. Partai Republik, satu dari Partai Demokrat, Mbak Tessa. Nah, iya, berarti kalau fakta di lapangannya ya Mas Rifan, apakah memang kericuhan atau kerusuhan bahkan sampai penjarahan toko-toko ini muncul setelah Trump menerjunkan ribuan Garda Nasional ini, atau memang sebelum diturunkan Garda Nasional ini memang sudah terjadi kericuhan dan itulah kenapa pada akhirnya Trump menerjunkan ribuan Garda Nasional ini, Mas Rifan? Ya, sejak hari pertama terjadinya aksi unjuk rasa hari Jumat, memang menjelang malam itu sudah mulai ada sebagian kecil pihak yang kemudian melakukan aksi kekerasan dengan melempar batu tadi ke arah para aparat penegak hukum, melempar pecahan beton, kemudian juga ada yang melakukan penjarahan ke beberapa toko, dan itu yang kemudian apa namanya berlanjut ke hari kedua, hari Sabtu, dan paling parahnya terjadi pada hari Minggu. Dan Presiden Trump sendiri memang menurutnya kejadian yang terjadi di Los Angeles ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, makanya kemudian ia menerjunkan Garda Nasional. Ada sekitar awalnya hanya 2.000 eh, anggota dari Garda Nasional. Garda Nasional ini sebetulnya adalah pasukan militer cadangan. Jadi mereka bukan anggota militer aktif. Mereka ini hanya diterjunkan dalam kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan permintaan umumnya oleh permintaan dari gubernur dari wilayah di mana mereka berada. Tapi dalam kasus ini yang merupakan juga ini kasus yang cukup jarang terjadi, kali ini diminta atau diterjunkan oleh presiden langsung sebagai kepala negara Amerika Serikat. Dan memang kemudian Trump memerintahkan penerjunan Garda Nasional dan mereka diterjunkan pada hari Minggu ketika aksi memang aksi ricuhnya, bukan aksi protes damainya, tapi aksi ricuhnya ini semakin parah karena memang aksi ini kemudian berujung pada aksi pembakaran beberapa mobil taksi online Swakemudi juga, Waymo, dan juga ada beberapa fasilitas umum yang kemudian dirusak. Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi ada toko-toko yang dijarah, dihancurkan juga etalasenya. Jadi memang Garda Nasional diterjunkan ke sana karena menurut Presiden Trump situasinya sudah separah itu. Nah, lagi-lagi tapi ini dibantah oleh pemerintah California, dalam hal ini Gubernur California Gavin Newsom, yang mengatakan bahwa sebetulnya yang terjadi di Los Angeles sejak akhir pekan lalu itu adalah aksi unjuk rasa yang sudah biasa berlangsung di Amerika Serikat di wilayah manapun dan sudah biasa mereka tangani selama ini, dan dapat mereka tangani dengan mengerahkan aparat penegak hukum lokal saja, yaitu kepolisian Los Angeles. Itu menurut Gavin Newsom. Dan ia justru menuduh penerjunan Garda Nasional atau kekuatan militer oleh Presiden Trump ini adalah sebuah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara terang-terangan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kasus yang cukup langka ketika Presiden meminta langsung Garda Nasional untuk diterjunkan ke suatu situasi tanpa adanya permintaan dari pihak negara bagian tersebut, dalam hal ini Gubernur Gavin Newsom. Tapi bukan berarti sebetulnya yang dilakukan oleh Trump ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ini juga sudah pernah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 1965 ketika pada saat itu Presiden Lyndon B. Johnson memerintahkan Garda Nasional untuk diterjunkan ketika terjadinya aksi pawai untuk membela hak-hak sipil di tahun 65, dan Garda Nasional ini diterjunkan untuk melindungi berlangsungnya pawai ini, Mbak Tessa. Iya, Mas Rifan, dengan melihat kericuhan dan juga kerusuhan yang mungkin ini sekarang makin menyebar, walaupun tidak rusuh ya Mas, tapi unjuk rasanya aksi solidaritas ini juga menyebar ke seluruh kota-kota di Amerika Serikat. Nah, sebenarnya kenapa kericuhan ini pertama kali merebak, Mas Rifan? Karena sebenarnya kan agenda tentang imigran
ataupun soal deportasi imigran ini kayaknya udah menjadi agenda rutinnya Trump gitu ya. Dan memang deportasi ini bukan sesuatu hal yang baru gitu untuk Hmm. pemerintahan Trump. Lalu kenapa sampai kericuhan dan unjuk rasanya ini sebegitu besarnya dan sebegitu masifnya, Mas Rifan? Apa yang membedakan dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya? Ya, jadi unjuk rasa ini eh, mencuat atau terjadi dipicu oleh operasi penangkapan imigran tak berizin yang dilakukan secara besar-besaran sejak hari Jumat itu Mhm. di daerah Los Angeles. Jadi ada daerah Los Angeles Selatan, South LA, yang dijadikan daerah untuk melakukan penangkapan besar-besaran pada hari itu. Jadi penangkapan atau raid atau razia itu Mhm. dilakukan di beberapa tempat, ada di tempat bisnis atau pertokoan maksudnya, kemudian juga ada di tempat-tempat kerja atau dalam konteks ini biasanya di sini banyak para imigran yang kemudian mencari kerja serabutan seperti misalnya di toko atau di apa ya sebutannya ya, toko Home Depot namanya itu Home Depot di mana itu menjual peralatan pertukangan, Mhm. bangunan seperti itu salah satu Ya. hub atau banyaknya orang-orang imigran tak berdokumen yang kemudian mencari kerja serabutan di situ. Tapi Mas Rifan, Nah, apakah ini pertama kali dilakukannya operasi atau penggerbekan imigran secara besar-besaran ini? Ini bukan pertama kali kan ya, Mas Rifan? Sebetulnya operasi ICE sendiri untuk melakukan penangkapan ini sudah dilakukan bukan saja di bawah pemerintahan Trump, Mhm. tapi dari dulu juga di Ya. pemerintahan sebelumnya, tidak Mhm. hanya di bawah pemerintahan Partai Republik, tapi juga di bawah pemerintahan Partai Demokrat. Hanya saja Mhm. yang terjadi pada hari Jumat kemarin ini adalah peningkatan yang signifikan secara resources, kemudian juga jumlah orang yang ditangkap di kota Los Angeles yang lagi-lagi perlu saya sampaikan adalah kota suaka imigran istilahnya di Amerika Serikat. Mhm. Dan memang aksi besar-besaran pada hari itu memicu kemarahan warga setempat, warga Los Angeles yang memang menentang aksi yang dilakukan oleh petugas ICE karena memang uh, warga menilai bahwa banyak imigran yang datang ke sini meskipun mereka kemudian tiba di Amerika Serikat dengan misalnya melakukan overstaying their visa atau melampaui batas masa berlaku visa mereka kemudian jadi imigran tak berizin tinggal di Amerika Serikat, mereka kemudian mematuhi peraturan yang terjadi yang dilakukan di Amerika Serikat, tidak melakukan tindak kejahatan, kemudian membayar pajak juga, bekerja di sektor-sektor yang mungkin tidak banyak mau dilakukan oleh warga yang memang sebelumnya tinggal di Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat. Jadi banyak yang merasa bahwa imigran-imigran ini tidak membahayakan keamanan nasional ataupun keselamatan masyarakat. Sementara Presiden Trump sendiri dari sejak masa kampanye menilai bahwa imigran-imigran tak berdokumen atau tak berizin ini merupakan ancaman keselamatan masyarakat dan juga ancaman keamanan nasional. Itu sebabnya ia ingin apa ya melakukan program untuk menindak imigran tak berdokumen atau tak berizin ini secara serius, secara lebih keras gitu penindakannya. Nah, hari Jumat lalu ketika terjadi aksi tersebut, aksi maksudnya operasi dari ICE secara besar-besaran, banyak orang turun ke jalan untuk kemudian memprotes hal tersebut. Banyak di antara mereka yang kemudian apa ya berunjuk rasa di sekitar sebuah gedung federal yang ternyata memang di pusat kota Los Angeles yang memang kemudian diketahui itu menjadi tempat untuk menampung para imigran tak berdokumen yang sudah ditangkap oleh ICE di wilayah Los Angeles. Dan itu adalah gedung yang kemudian juga terus dijadikan titik berdemonstrasi sampai setidaknya kemarin hari Rabu. Dan Garda Nasional ini diterjunkan oleh Trump juga salah satu fungsinya adalah untuk melindungi gedung-gedung federal yang dianggap oleh Trump ini terancam keamanannya karena adanya unjuk rasa dan Garda Nasional juga diterjunkan untuk melindungi para personel ICE yang merupakan pegawai federal sebetulnya untuk menjalankan operasi keimigrasian mereka. Tadi betul yang disampaikan Mbak Tessa di awal bahwa memang ini bukan agenda Presiden Trump saja,
agenda deportasi ini. Sebetulnya operasi deportasi ini sendiri sudah dilakukan sejak lama sekali dari dulu, termasuk di era pemerintahan Joe Biden yang merupakan presiden dari kubu Partai Demokrat yang berseberangan dengan Trump. Bahkan memang di bawah pemerintahan Joe Biden sendiri, jumlah orang atau imigran tak berdokumen yang kemudian dideportasi, angka rata-rata setahunnya itu sekitar 700 sampai 800 ribuan orang. Nah, sementara Trump sendiri ketika berkampanye ia sempat menjanjikan akan memulangkan atau mendeportasi 1 juta imigran tak berdokumen dalam Mhm. 1 tahun. Nah, Ya. sejauh ini menurut laporan dari New York Times memang eh, operasi yang dilakukan oleh ICE untuk menangkap para imigran tak berizin ini belum menunjukkan bahwa target Trump tersebut 1 juta per tahun ini bisa tercapai. Mhm. Beberapa pejabat dari Gedung Putih dan pejabat pemerintahan Trump seperti misalnya Tom Homan, dia adalah eh, pemimpin urusan perbatasan Amerika Serikat. Kemudian juga ada Stephen Miller, dia adalah wakil kepala staf kepresidenan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa yang sudah dilakukan ICE itu masih belum cukup untuk bisa mencapai target tersebut hingga pada satu titik memang Gedung Putih melalui Stephen Miller ini menetapkan target bahwa sehari setidaknya ada 3.000 orang yang sebaiknya yang bisa ditangkap untuk Mhm. kemudian tentunya diproses agar bisa dideportasi. Tapi memang meningkatnya operasi ICE ini menurut laporan New York Times dan juga beberapa pengamat ini dilakukan karena memang pemerintahan Trump ingin agar target tersebut tercapai, yang mana sekarang ini cukup sulit dilakukan karena yang patut diketahui adalah ada jutaan warga imigran tak berdokumen yang tinggal di Amerika saat ini. Mhm. Beberapa sumber menyebut ada sekitar 10 juta bahkan sampai 14 juta. Jadi range-nya Ya. sekitar 10 sampai 14 juta imigran tak Mhm. berdokumen. Dan ada 1 juta imigran tak berdokumen yang memang sudah istilahnya menerima apa namanya perintah untuk dideportasi, tapi hanya ada 6.000 petugas yang bertugas untuk menegakkan peraturan tersebut. Jadi memang sangat jomplang sekali atau Ya. sangat timpang sekali Mhm. antara jumlah aparat dan juga jumlah orang yang mereka harapkan bisa dideportasi. Sehingga sekarang ICE ini sedang, menurut laporan New York Times, sedang di bawah tekanan agar bisa mencapai target tersebut. Sehingga itu tadi, aksinya ditingkatkan Eskalasinya dalam sangat beberapa hari meningkat itu ya, terakhir, Mas, Mbak Tessa. berarti. Mhm. Betul. Ya, berarti kan memang poin utamanya adalah eskalasinya yang dinilai ini nggak seperti yang kemarin-kemarin gitu ya, Mas. Pada akhirnya itu memicu adanya kerusuhan ini. Nah, lalu kalau misalnya terkait tadi Mas Rifan juga mention soal ini kan untuk deportasi dan juga operasi penggerebekan imigran yang tak berizin dan tak berdokumen. Nah, tentang 2 WNI kita yang per hari ini tadi press conference dari Kementerian Luar Negeri juga mengatakan kalau ada 2 WNI yang ditangkap bukan karena kerusuhannya, tapi memang tertangkap dalam operasi penggerebekan dari ICE itu sendiri. Nah, apakah berarti memang 2 WNI ini tidak berizin dan tidak berdokumen, Mas Rifan? Dan kronologi penangkapannya apakah benar nih? Karena yang disoroti dalam penangkapan ICE itu kan unsur militernya yang dinilai bahkan mereka untuk menggerebek imigran aja mereka bawa senapan dan lain-lain. Nah, itu seperti apa, Mas Rifan? Ya memang ada apa namanya protes, ada keluhan. Salah satu bentuk protesnya itu adalah karena memang petugas ICE yang terjun itu armed atau bersenjata. Tapi di luar itu memang operasi ini seperti yang saya sampaikan tadi sudah dilakukan sejak awal masa pemerintahan Trump yang kedua ini secara besar-besaran di berbagai tempat, bahkan banyak strategi yang dilakukan agar bisa mendeportasi para imigran tak berdokumen. Jadi salah satunya adalah emang apa ya, meminta para imigran tak berdokumen ini untuk secara sukarela mendeportasi diri dengan diberikan imbalan berupa uang sebesar $1.000 plus tiket untuk pulang ke negara asal mereka. Karena ancamannya apabila mereka tidak melakukan itu ya tentu ditangkap oleh petugas dan kemudian terancam tidak bisa kembali lagi ke Amerika Serikat apabila dideportasi secara paksa. Tapi memang
apa namanya untuk penangkapan dua WNI itu sendiri, saya terima informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, dari eh, Bapak Sade Bimantara yang merupakan kuasa usaha ad interim KBRI. Dia mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 32 WNI Mhm. yang ditangkap oleh ICE sejak masa pemerintahan Trump yang kedua ini berlangsung. Jadi sejak Januari lalu. Dari 32 ini, memang ini adalah orang-orang atau WNI yang berada di Amerika Serikat tanpa memiliki izin tinggal resmi atau undocumented immigrants itu tadi. Dan di antara 32 ini, tiga di antaranya sudah dideportasi oleh ICE secara paksa, kemudian satu sudah pulang secara sukarela, tiga orang ini masih menunggu penjadwalan untuk pendeportasian, mereka sudah menerima uh, final order untuk dideportasi, dua orang ini masih menunggu proses persidangan terkait kasus pendeportasian mereka, dan dua lagi yang baru ditangkap kemarin Ya. beberapa hari yang lalu ketika terjadi apa namanya penangkapan besar-besaran oleh operasi ICE di Los Angeles. Dan sejauh ini memang pihak perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat, baik itu melalui KBRI, melalui KJRI, mereka terus berkoordinasi. Ini menurut keterangan dari Bapak Sade Bimantara Mhm. kepada saya, bahwa mereka masih terus bekerja sama dengan erat dengan pihak Custom and Border Protection, kemudian juga dengan pihak ICE sendiri untuk memantau apakah ada WNI yang sudah ditangkap lagi atau belum, dan juga mereka berusaha untuk bekerja sama dengan pihak atau pemerintah Amerika untuk bisa memastikan hak-hak warga negara Indonesia apabila mereka kemudian ditangkap oleh aparat Amerika Serikat, hak-hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak-hak mereka untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga di tanah air maupun dengan keluarga dan sanak famili mereka yang ada di Amerika Serikat. Yang jelas eh, sejauh ini menurut KBRI ada 32 WNI yang sudah diciduk oleh Ya. ICE. Dan sejauh ini sebagai konteks saja jumlah WNI yang ada di Amerika Serikat itu sekitar 66 ribuan orang yang tercatat di Tercatat. perwakilan-perwakilan Ya. Republik Indonesia di Amerika Mhm. Serikat. Dan Mbak Tessa, memang dua WNI yang sudah ditangkap ini, seperti yang tadi saya sampaikan, yang bisa dipastikan sejauh ini dari KBRI adalah mereka ini adalah dua di antara 32 WNI yang sudah ditangkap yang memang diketahui undocumented atau tidak memiliki izin tinggal resmi di Amerika Serikat. Tapi yang mungkin bisa saya soroti juga sebetulnya di bawah pemerintahan Trump ini, operasi yang dilakukan oleh ICE untuk menindak imigran tak berizin atau tak berdokumen itu ada sedikit perbedaannya. Di antaranya, misalnya, kalau misalkan sebelumnya yang ditarget itu adalah undocumented immigrant atau imigran yang tak berizin dan memiliki catatan kriminal di Amerika Serikat. Catatan kriminal ini bisa macam-macam, bisa misalnya pencurian atau bahkan pembunuhan atau misalnya terkait dengan apa namanya jual beli narkoba dan lain sebagainya. Tapi di bawah pemerintahan Trump, definisi yang memiliki catatan kriminal ini termasuk tindakan mereka berada di Amerika Serikat tanpa memiliki izin tinggal itu juga sudah apa namanya menjadi apa ya syarat dalam tanda kutip Jadi yang poin terpenuhi kriminal ketika mereka gitu ya, Mas poin ya. kriminal mereka, Hmm. betul sekali. Dan perbedaan lainnya adalah ketika operasi dilakukan, biasanya yaitu tadi yang saya sampaikan, orang-orang yang ditangkap itu adalah memang imigran yang menjadi target operasi karena ada catatan kriminal itu tadi, tapi ketika mereka di lokasi berada bersama dengan imigran tak berdokumen lain yang sebetulnya tidak punya catatan kriminal lain, orang-orang yang ada di sekitarnya ini juga ikut bisa ditangkap. Dan mereka ini disebut sebagai collateral arrest atau penangkapan terhadap orang-orang yang bukan menjadi target utama. Dan ini adalah peristiwa yang memang sudah berlangsung, masih berlangsung sampai saat ini. Kemudian juga yang membedakan dari upaya-upaya operasi ICE yang sebelumnya adalah kali ini ICE ini bekerja sama dengan sejumlah instansi-instansi lain yang menunjukkan adanya keterlibatan yang lebih meningkat atau peningkatan keterlibatan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. ICE kerjasama dengan FBI, dengan Badan Narkotika Nasionalnya Amerika, DEA,
kemudian juga kerjasama dengan Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api dan juga Bahan Peledak atau ATF, dan juga dengan US Marshal. Kemudian di bawah pemerintahan Trump ini, para imigran tak berdokumen yang sebelumnya memiliki perlindungan di bawah pemerintahan Biden setidaknya ketika mereka diberikan status dilindungi sementara di bawah pemerintahan Trump itu dicabut status perlindungan tersebut. Status ini Oke. sebelumnya membuat mereka jadi punya hak untuk bekerja dan tinggal di Amerika Serikat selama setidaknya 18 bulan Mhm. meskipun mereka tidak punya izin resmi. Tapi Mhm. di bawah Trump status tersebut dicabut sehingga membuat mereka terancam bisa dideportasi. Jadi Iya. memang itu perbedaan-perbedaan operasi ICE di Mhm. era pemerintahan Trump dan operasi ICE yang di era pemerintahan Biden setidaknya. Berarti emang kita bisa bilang kalau eskalasi operasinya ini bukan hanya yang ditarget aja ya Mas Rifan, tapi orang-orang yang belum masuk dalam target pun pada akhirnya bisa langsung kena pada saat operasi di lapangan itu ya Mas. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, Hmm. eh, salah satu petinggi AI sempat mengatakan bahwa untuk kali ini tidak ada yang mendapatkan free pass, tidak ada yang Oke. lolos. Jadi, siapapun selama mereka tidak berada di Amerika Serikat secara sah, itu Mhm. bisa ditangkap Ya. oleh ICE. Tapi berarti masih kita juga belum tahu ya Mas, kira-kira operasi penggerebekan dari ICE ini tuh akan sampai kapan atau kapan lagi terjadinya operasi ini sehingga himbauan dari pemerintah untuk WNI di sana seperti apa Mas Rifan? Ya, untuk operasi ICE ini sendiri sepertinya tidak kalau dilihat dari apa yang sudah terjadi di masa-masa pemerintahan sebelumnya adalah sesuatu yang akan terus berlangsung. Ya. Yang jadi pertanyaan, skala operasinya akan tetap sebesar ini sampai kapan? Itu yang Mhm. masih menjadi pertanyaan. Tapi sepertinya kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan publik yang disampaikan oleh pemerintahan Presiden Trump, ini masih akan terus berlangsung. Seperti saya sampaikan tadi, memang penindakan imigran tak berdokumen di Amerika Serikat ini menjadi salah satu isu kunci yang menjadi faktor yang membuat banyak pendukungnya Trump kemudian mendukung ia dan kemudian memilih dia untuk kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya sejak tahun 2024 ini, 2025 ini. Jadi memang ini masih akan terus berlanjut aksi atau operasi ICE ini dan kita akan lihat apakah ini masih akan berlangsung dalam skala besar-besaran seperti sekarang atau akan menurun. Seperti yang saya sampaikan tadi juga sempat eh, pemerintahan Trump itu meminta agar para imigran tak berdokumen secara sukarela mendeportasi diri dan ini adalah upaya yang masih terus gencar dilakukan karena iklan-iklannya pun masih terus eh, eh, apa namanya bermunculan di media terutama di internet gitu. Saya pribadi kalau misalnya sedang menonton eh, misalnya buka YouTube atau misalnya buka aplikasi lain itu selalu ada iklan apa namanya dalam sehari setidaknya saya nonton satu iklan muncul begitu saja di mana Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau US Department of Homeland Security itu menayangkan semacam iklan di mana di situ menterinya yaitu Christine Noem meminta agar imigran tak berdokumen agar mendaftarkan diri untuk bisa pulang sendiri. Dan ia di situ menyebutkan bahwa eh, silakan daftar ke aplikasi CBP untuk kemudian bisa diproses. Dan memang yang saya sempat sampaikan tadi, mereka ini kemudian diiming-imingi dalam tanda kutip dengan imbalan $1.000 plus tiket pulang apabila mereka mau mendeportasi diri secara sukarela, Mbak Tessa. Iya, berarti terakhir Mas Rifan, imbauan terakhir dari pemerintah selain untuk menjauhi kerumunan massa dan juga menaati adanya jam malam itu Hmm. di daerah-daerah itu, apa imbauan khususnya untuk WNI yang ada di sana atau mungkin bagi WNI yang mau ke sana, Mas Rifan? Ya, imbauan dari pihak KBRI yang disampaikan oleh Pak Sade juga adalah bahwa mereka eh, untuk WNI yang sudah tinggal di Amerika Serikat untuk selalu meningkatkan keamanan diri dan keluarga, kemudian juga seperti yang tadi Mbak Tessa sampaikan menghindari tempat keramaian dan aksi massa, kemudian juga harus terus memantau media sosial baik itu pemerintah Amerika
Serikat atau pemerintah lokal di mana mereka tinggal maupun media sosial dari perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat, baik itu KJRI di berbagai kota maupun KBRI Washington DC, agar mereka terus mendapatkan informasi yang resmi. Karena memang di tengah eh, operasi keimigrasian yang dilakukan oleh Trump ini, banyak apa namanya kalangan imigran yang kemudian merasa khawatir dan bisa jadi semakin khawatir ketika mereka menerima informasi yang salah atau misinformasi dan disinformasi. Jadi KBRI meminta agar mereka selalu merujuk pada informasi-informasi resmi yang disediakan oleh otoritas, baik itu dari otoritas Amerika Serikat maupun dari Republik Indonesia. Kemudian juga untuk WNI yang akan bepergian ke Amerika Serikat untuk selalu memastikan visa mereka masih valid, kemudian masih dalam masa berlaku dan sesuai dengan peruntukannya. Itu yang disampaikan oleh pihak KBRI, entah itu visa kerja ya untuk bekerja, visa pelajar ya untuk belajar di Amerika Serikat, atau visa turis ya untuk bepergian berjalan-jalan di Amerika Serikat. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah untuk memahami hak-hak warga negara Indonesia ketika mereka berada di Amerika Serikat, dan KBRI juga mengimbau agar masyarakat diaspora Indonesia menghubungi hotline atau nomor-nomor telepon darurat perwakilan-perwakilan Republik Indonesia yang ada di Amerika Serikat, baik itu hotline untuk KJRI di San Francisco, di Los Angeles, di New York, di uh, Houston, Texas, ataupun KBRI di Washington DC, ketika terjadi kedaruratan situasi keimigrasian. Misalkan mereka ditangkap oleh ICE atau memang mereka apa namanya terjebak dalam situasi yang menurut mereka memang membahayakan secara keimigrasian. Itu himbauan-himbauan yang diberikan oleh pihak perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat yang bisa saya laporkan, Mbak Tessa. Ya, terima kasih banyak Mas Rifan untuk informasinya. Kita terus menunggu update informasi juga supaya situasi bisa semakin kondusif di sana, supaya tidak banyak lagi korban yang berjatuhan, baik itu WNI ataupun warga di Amerika Serikat. Sehat selalu dan stay safe, Mas Rifan dan seluruh warga negara Indonesia yang sedang berada di Amerika Serikat. Terima kasih, Mas Rifan. Terima kasih, Mbak Tessa.